Pernah nggak sih lo ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan bener, tapi rasanya tetap ada yang kurang? Lo udah kerja keras, lo udah nyoba buat positif, lo udah ngikutin semua tips self-care di TikTok. Tapi pas malam-malam mau tidur, dada lo tetap ngerasa sesek. Kayak ada beban yang nggak kelihatan. Gua rasa masalah kita sekarang bukan karena kita kurang usaha buat bahagia. Masalahnya justru karena kita terlalu berusaha. Kita terobsesi sama konsep bahagia sampai kita lupa gimana caranya hidup. Di episode kali ini gua nggak mau ngajak lo jadi orang sukses. Gue cuma mau ngajak lo buat berhenti. Berhenti berharap hari ini harus luar biasa. Karena jujur aja, ekspektasi itu pelan-pelan lagi ngebunuh ketenangan lo. Bagian 1. Algoritma kebahagiaan yang rusak. Coba deh lo lihat HP lo sekarang. Atau inget-inget apa yang lo lihat tadi pagi. Kita disuguhin standar bahagia yang gak masuk akal tiap detik. Orang umur 20 punya tabungan ratusan juta. Orang liburan tiap minggu. Orang yang kelihatannya happy terus 24 jam. Secara gak sadar otak kita keprogram. Gue bakal happy kalau gue kayak mereka. Kita bikin syarat buat diri kita sendiri. Kita bikin kontrak sama masa depan. Gue boleh senyum kalau nanti gue udah punya A, B, atau C. Padahal kebahagiaan itu bukan barang yang bisa lo beli atau lo kejar pakai Google Maps. Semakin lo kejar dia makin menjauh. Kenapa? Karena saat lo mengejar, lo secara otomatis lagi bilang ke diri lo sendiri kalau lo saat ini lagi gak bahagia. Lo lagi mempertegas kekurangan lo. Itu yang bikin capek. Bagian 2, melepaskan kendali. Ada satu konsep yang gue suka, law of reverse effort. Semakin keras lo berusaha buat terapung di air, lo malah makin gampang tenggelam karena badan lo tegang. Tapi pas lo lemesin badan, lo pasrah. Lo malah ngambang sendiri. Hidup juga gitu, kita ini control freaks. Kita pengen semua sesuai rencana. Besok harus produktif, kencan harus lancar, karir harus naik. Pas ada satu hal kecil aja yang meleset, kita langsung ngerasa gagal seutuhnya. Kita ngerasa, ya hari ini rusak. Gimana kalau kita coba ganti POV-nya? Gimana kalau kita anggap hari ini ya hari biasa aja? Nggak harus spesial, nggak harus bermakna. Kalau ada hal baik, ya syukur. Kalau nggak ada, ya udah. Lo nggak berutang apa-apa sama dunia buat jadi orang paling ceria hari ini. Bagian 3, bahagia yang datang, numpang lewat. Coba inget-inget momen paling happy lo dalam sebulan terakhir. Gue berani taruhan, momen itu bukan momen yang lo rencanain matang-matang di kalender. Mungkin momen itu datang pas lo lagi makan mie instan tengah malam sambil nonton YouTube gak jelas. Atau pas lo lagi ketawa gak sengaja denger jokes receh temen lo di parkiran. Atau sesimpel pas lo lihat langit sore yang warnanya lagi bagus banget pas lo balik kerja. Itu poinnya. Bahagia itu tamu yang gak suka diundang. Dia lebih suka datang pas pintunya lagi kebuka dikit dan lo lagi gak nungguin siapa-siapa. Dia datang sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama. Kebahagiaan sejati itu sebenarnya adalah efek samping dari lo yang lagi asik menjalani hidup, bukan hasil dari pencarian lo. Solusi, berhenti mencari. Jadi, buat lo yang lagi dengerin ini, it's okay kalau hari ini lo ngerasa biasa aja. It's okay kalau lo nggak ngerasa spesial. Nggak usah pasang target harus bahagia hari ini. Turunin standarnya, fokus aja sama apa yang ada di depan mata lo sekarang. Minum air lo, selesain kerjaan lo, nikmatin napas lo, biarin ekspektasi itu pergi jauh-jauh. Biarkan bahagia datang sendiri, di waktu yang dia mau, dengan cara yang gak lo duga. Lo gak perlu ngejar apa-apa lagi, lo udah cukup kok. Tapi ingat, membiarkan bahagia datang sendiri bukan berarti lo cuma diam rebahan di kamar nunggu keajaiban. Tetap lakuin apa yang harus lo lakuin, kerjain tanggung jawab lo sebaik mungkin. Bedanya, sekarang lo nggak lagi nyiksa diri lo dengan hasil akhir. Lo kerja karena itu peran lo, bukan karena lo lagi nyogok semesta buat kasih lo kebahagiaan cepat saji. Jika dirasa bermanfaat, bantu subscribe dan sebarkan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika di situasi seperti ini. Jangan lupa juga buat tulis di kolom komentar kira-kira keresahan apa lagi nih yang ingin gua bahas. Akhir kata dari gua Ilham bersama Ruang Bertumbuhmu, and just let it be.